warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Allah Jalla wa Ala qad qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Setelah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah, salawat salam kepada uswatuna wa qudwatuna ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kembali saya mengajak pribadi dan kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena sesungguhnya kita sama mengetahui bahwa kemuliaan kita di sisi Allah hanya dinilai dari keimanan dan ketakwaan kepadanya. Sebagaimana firman Allah, billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya dalam kesempatan khutbah Jumat, bisa dikatakan pada menjelang akhir bulan Syawal ini atau di pekan terakhir bulan Syawal, tidak terasa waktu Rajab, Sya'ban, kemudian kita melakukan aktivitas ibadah Ramadan, kemudian masuk Syawal, dan kemudian setelah Syawal mungkin dalam pekan ke depan para hujjaj sudah akan ada yang berangkat ke tanah suci. Bahkan manasik-manasik sudah dijalankan, liputan-liputan tentang haji pun sudah dilaksanakan, mulai haji termuda, haji yang tertua, yang lebih dari 100 tahun ini akan menunaikan ibadah haji setelah penantian yang begitu panjang. Dan buat yang tidak berangkat setelah Syawal, berarti kita masuk kepada bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian selanjutnya Muharram, dan ini termasuk dalam Ashhurul Hurum, termasuk bulan haram, dan juga termasuk sejak Syawal ini sebagai Ashhurul Haji, sebagai bulan haji, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 197 dikatakan bahwa al-hajju ashhurun ma'lumat, bulan haji itu bulan yang ditentukan, yaitu mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Andai orang berangkat dari bulan ini berumrah, kemudian tahallul, dan menanti tanggal 9 langsung tanpa mabit tanggal 8, maka dia sudah mendapatkan haji tamattu. Sebagaimana keumuman yang dulu baginda Nabi juga berniat. Haji Nabi memang bukan haji tamattu, tapi Nabi berniat kalau diberikan umur panjang akan melaksanakan haji tamattu. Kita tahu tamattu dari tamatta', ya tamattu'an. Ya, kelihatan lebih enak, lebih ringan, karena setelah umroh kita melepaskan pakaian ihram kita, kemudian menanti musim haji. Beda dengan an-nusuk yang lain, ya, yang memakai kain ihramnya jauh lebih panjang, jauh lebih lama, berarti juga mempertahankan mahzuratul ihramnya juga lebih panjang. Namun bahasan kita pada Jumat kali ini adalah seputar waktu yang terasa begitu cepat berjalan, dan kemudian saya pun akan mentadabburkan satu firman Allah saja, ya, dalam surat Al-Insyirah atau Asy-Syarh, yang mudah-mudahan dengan mentadabburkan surat ini sebagai namanya, kita semua diberikan insyirah as-sadr, diberikan kelapangan dada dan juga keluasan hidup.
dan bahkan keluasan bukan saja hidup di dunia, bahkan juga di alam barzakh dan juga keluasan hidup di akhirat nanti. Karena seorang yang bertakwa pasti di alam kuburnya juga mendapatkan keluasan tempat untuk menanti saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat apakah yang sangat ringkas yang semua saya yakin menghafal ayat ini, yaitu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza faragta fansab. Kalau kita lihat di beberapa kitab tafsir, di antaranya tafsir At-Tabari ya, yang menyampaikan fa idza faragta, itu banyak akwal as-salaf atau pendapat para salaf tentang fa idza faragta fansab. Ada yang mengatakan apabila idza faragta min amali dunya, kalau kita sudah selesai melakukan amalan dunia, fansab, yakni segera kepada apa? Ila ibadah. Selesai urusan dunia, lanjutkan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir disebutkan fansab bil ibadah wa qum ilaiha nashitan farighal bal wa akhlis li rabbika niyyata war rabbah. Dalam Ibnu Katsir dan dalam At-Tabari saya dapatkan fansab bil ibadah wa qum ilaiha nashitan wa farighal bal wa akhlis li rabbika niyyata war rabbah. Artinya apa? Setelah kita melaksanakan atau selesai melakukan urusan-urusan keduniawian kita, fansab bil ibadah, segera kita laksanakan ibadah. Dengan apa? Dengan penuh semangat. Kum ilaiha nasyitan wa farighal bal. Al-bal artinya dengan pikiran yang tercurah hanya untuk peribadatan. Dan oleh karena itu dikutip juga dalam tafsir, kalau kita masuk waktu sholat isya misalnya, ma'ahudulit ta'am, bersama dengan kedatangan makan malam, quddimal asya minal isya, didahulukan makan malam dari sholat isya. Ini sesungguhnya adalah untuk melaksanakan ibadah. Wa qum ilaiha nasyitan wa farighal bal. Farighal bal artinya memang betul-betul hanya berpikir, hanya berkonsentrasi di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ya, di samping dengan penuh semangat ya, kita mendatangi ibadah itu, dan kemudian juga dengan hati yang sempurna hanya menginginkan ibadah. Wa akhlis li rabbika niyyata wal rabbah. Begitu juga dengan niat yang tulus dan keinginan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain itu ada juga pendapat salaf yang bernama Zaid ibn Aslam wa Taha mentafsirkan idza faragta fansab, yakni idza faragta ay minal jihad. Kamu selesai melaksanakan jihad, fansab ay fil ibadah, laksanakan ibadah. Kita tahu jihad juga merupakan ibadah. Kalau Ramadan kita juga boleh menyebut sebagai satu jihad, karena sholat juga ya, ada tingkatan orang yang sholatnya itu adalah sholatun wa jihad. Kenapa dibilang sholatun wa jihad? Karena waktu sholat dia sedang berperang untuk menyingkirkan bisikan, pikiran yang mengganggu sholatnya. Maka Ibnu Qayyim pun mengatakan wa huwa fi sholatin wa jihad. Orang itu sesungguhnya sedang melaksanakan sholat dan jihad secara bersamaan, karena dia sedang menyingkirkan bisikan-bisikan yang akan merusak sholatnya, supaya dia benar-benar fokus di dalam menjalankan ibadah. Wa huwa fi sholatin wa jihad. Dia berada di dalam sholat dan jihad. Jadi kalau kemarin selesai Ramadan kita anggap sebagai jihadun nafsi, sebagai pertempuran kita menghindarkan diri dari atau memperturutkan syahwat dan hawa nafsu pada hari Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan, sesuatu yang halal, sesuatu yang kita beli dari uang halal, tapi kemudian kita berusaha untuk menahan diri kita. Nah, setelah selesai bukan berarti kita merdeka. Dalam ayat ini faiza faragta fansab, bila selesai melaksanakan satu ibadah maka segera kita kerjakan ibadah berikutnya. Nah, kalau yang memang berangkat haji, pasti setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah mereka sudah berangkat ke sana. Tapi yang tidak berangkat pun kita tahu ini adalah bulan haram,
diperintahkan atau disunahkan memperbanyak ibadah lagi. Karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang diciptakannya manusia adalah untuk ibadah. Kita menyelesaikan satu ibadah menuju ibadah berikutnya, menyelesaikan satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya. Dan mudah-mudahan kita banyak bisa melakukan kebaikan di bulan haram, ya, juga memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak sholat dan sebagainya, sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas Syawal pun kita terus berada pada pikiran-pikiran berada di bulan mulia, bulan suci Ramadan, dan di bulan ke depan pada Dzulhijjah dan Muharram atau bulan-bulan selanjutnya kita berada di bulan haram, yang pada bulan Rajab kalau tidak salah saya menyampaikan khutbah itu juga bulan haram, bahwa pahala juga dilipat gandakan menurut surat At-Taubah ayat 36, sebagaimana kesalahan juga dilipat gandakan oleh Allah pada bulan haram. Mudah-mudahan setiap pertukaran hari pergantian siang dan malam selalu kita memperbanyak nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita adalah manusia-manusia yang memanfaatkan waktu hanya untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum waf'alul khairat wajtanibu 'anil ma'asi wal munkarat. Allah jalla wa 'ala qad qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyarul hadirin, marilah pada khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah. Di waktu yang mustajab ini kita awali dengan berselawat kepada baginda Nabi sebagaimana perintah dari ayat yang saya baca tadi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira adada ma ahata bihi ilmu wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Fatihul hajat. Allah ampuni dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan dan kealpaan kami. Alhamdulillah kami melewati Ramadan, masuk Syawal, sebentar kami akan masuk kepada Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya Allah, anugerahkan kami iman Islam dan ketaatan ya Allah. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami semua hamba-Mu yang lemah ini ya Allah, ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan melaksanakan ibadah dengan cara yang paling baik dalam peribadatan kepada-Mu ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami orang-orang yang mengenal waktu, tahu kapan waktu-waktu yang terbaik, kapan waktu-waktu Engkau memberikan kesempatan untuk kami mendapatkan kemuliaan di dalam hidup dunia, mencari kebaikan dan keberkahan akhirat ya Allah.
Jangan jadikan kami orang-orang yang bisu, tuli, yang tidak memahami ayat-ayat-Mu baik yang ada di dalam Al-Quran yang bertebaran di alam ini, ya Allah. Sesungguhnya semua itu adalah merupakan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Entah gempa bumi, entah musibah-musibah yang menimpa kami yakin itu adalah pesan-pesan-Mu, ya Allah, supaya kami menjadi hamba yang bersabar dan bersyukur menjalani ibadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Rahman, akhirnya kami mendoakan saudara-saudara kami yang berhaji tahun ini, dan mudah-mudahan kami yang belum mendapatkan porsi karena keputusan ulama yang terbaru tidak mendapatkan porsi, berarti kita tidak istita'ah. Tapi bukan berarti kami berpangku tangan. Kami berusaha terus untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa menyempurnakan rukun Islam kami yang kelima, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, inilah doa kami. Berikanlah negeri ini aman, tenang, tentram, ya Allah. 2023, 2024 dan selanjutnya kehidupan yang baik buat kami dan juga buat saudara-saudara kami di seluruh dunia. Di sana ada kaum muslimin. Berikan kami hayatan thayyibatan fid dunya wal akhirah. Amin. Anak kami, ya Allah, cucu-cucu kami, jadikan mereka anak-anak yang memiliki imunitas pertahanan keimanan sampai mereka berjumpa bersama kami di surga nanti. Tidak ada satupun kecuali semuanya kami berada di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziza ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.